Ini Israel, negara kecil di Timur Tengah di Laut Mediterania yang merupakan rumah bagi 9,4 juta orang dan ekonominya sangat kuat. Hal ini mengejutkan karena perekonomian Israel tidak punya banyak hal yang menguntungkan dan banyak hal yang bertentangan dengannya. Mustahil untuk melihat perekonomian Israel tanpa mengakui secara permusuhan yang dimiliki Israel dengan negara-negara tetangganya. Dan meskipun saya tidak memiliki pengetahuan atau cukup berani untuk bicara tentang seluk-beluk geopolitik di kawasan ini, perekonomian cenderung jadi jauh lebih baik saat bekerja sama dengan negara sekitarnya di mana keuntungan ini tidak dimiliki Israel. Dari sudut pandang ekonomi, ini adalah tantangan karena mereka tidak punya mitra dagang langsung. Mereka harus menghabiskan sebagian besar anggaran nasional untuk pertahanan dan satu-satunya akses pada perdagangan global adalah melalui jalur perdagangan internasional. Meskipun hal ini biasanya merupakan pilihan terbaik, ada baiknya jika kita punya alternatif lain, terutama untuk komoditas seperti minyak yang dapat disalurkan lewat pipa. Negara ini juga tidak punya banyak sumber daya alam, lahan pertanian yang subur atau populasi yang cukup besar untuk digunakan dalam produksi berbiaya rendah. Pada tahun 2009, Israel membelanjakan lebih dari 5% PDB-nya untuk impor energi yang tidak hanya membuatnya rentan pada negara-negara pemasok energi yang banyak diantaranya tidak menyukainya. Tapi hal ini juga berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan industri yang kompetitif akan terhambat. Sebuah tantangan ketika begitu banyak modal mengalir ke luar negeri hanya untuk menjaga lampu tetap menyala. Terlepas dari tantangan ini, Israel masih menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkaya dan paling maju di dunia, dengan angka output 10 kali lipat dibandingkan negara tetangganya dan lebih tinggi dibandingkan negara seperti Kanada, Jerman, Prancis, dan Inggris. Yang lebih mengesankan lagi adalah kurang dari 4 dekade yang lalu, perekonomian Israel ada dalam situasi yang sangat mirip dengan negara-negara seperti Turki, Pakistan, Lebanon, dan Sri Lanka saat ini. Kerusuhan politik, terhentinya pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi, dan kurangnya kepercayaan pada perekonomian membuat masalah ini sangat sulit untuk diperbaiki. Tapi Israel berhasil memperbaikinya sehingga menjadi studi kasus yang sangat berguna bagi banyak ekonom di seluruh dunia saat ini. Jadi, bagaimana Israel bangkit dari kegagalan ekonomi total? Apa yang mendorong perkembangan ekonomi mereka hingga menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia saat ini? Apakah keberhasilan ini bisa ditiru negara lain yang menghadapi tantangan serupa saat ini? Dan mungkinkah kisah kesuksesan ekonomi ini akan segera berakhir? Setelah itu kita bisa menempatkan Israel di papan peringkat nasional ekonomi terungkap. Perekonomian Israel saat ini sebenarnya dimulai pada pertengahan tahun 1980-an pada saat negara tersebut sedang berjuang dengan tingkat inflasi tahunan lebih dari 350% yang berarti shekel Israel tidak berguna untuk ekonomi. Kebanyakan orang di negara ini terpaksa memakai mata uang asing seperti dolar Amerika yang mempunyai masalah tersendiri. Pada tingkat makroekonomi, pemakaian mata uang negara asing berarti pemerintah kurang mempunyai kendali atas hampir semua hal. Menaikkan pajak dalam dolar Amerika berarti mengakui mata uang mereka sendiri tidak berharga, tapi jika mereka menaikkan pajak dalam shekel, maka mereka hanya memiliki seperempat daya beli yang mereka miliki pada tahun sebelumnya. Dan mereka akan dipaksa untuk menutup bedanya dengan lebih banyak membuat uang yang akan menyebabkan lebih banyak inflasi dan kebutuhan akan lebih banyak pencetakan uang. Biasanya peran bank sentral adalah menghentikan putaran ini dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga untuk menjaga nilai mata uang mereka. Sayangnya hal ini hanya berhasil jika bank sentral diizinkan untuk bertindak secara independen dari pemerintah. Dalam 2 tahun terakhir, Turki, dulunya Turki, menghadapi masalah inflasi yang parah, bahkan melebihi tingkat inflasi yang dialami sebagian besar negara di dunia. Bank sentral telah mencoba untuk setidaknya memperlambat hal ini dengan menaikkan suku bunga, namun pemerintah Turki telah berulang kali memaksa mereka untuk menurunkan suku bunga dengan gagasan bahwa jika dunia usaha perlu membayar lebih sedikit bunga atas pinjamannya, maka mereka dapat tumbuh lebih cepat dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja untuk mengatasi masalah inflasi. Teori ini tidak sepenuhnya salah. Jika output perekonomian dapat meningkat lebih cepat dibandingkan jumlah uang beredar, maka akan lebih banyak barang dan jasa baru dibandingkan dolar atau lira atau shekel, sehingga setiap unit mata uang dapat membeli lebih banyak barang dan jasa tersebut yang merupakan deflasi. Sedikit inflasi juga merupakan hal yang baik karena mendorong orang untuk membelanjakan uangnya atau menginvestasikannya sehingga nilainya tetap terjaga. Sayangnya, apa yang tidak disadari oleh pemerintah dalam situasi seperti ini adalah bahwa inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena membuat takut investor asing dan hanya mempersulit industri. Beberapa kontrak bisnis dibuat selama bertahun-tahun, dan saat sebuah bisnis ingin mempekerjakan seorang karyawan, hal pertama yang ingin mereka ketahui adalah berapa banyak mereka akan dibayar. Jika nilai suatu mata uang anjlok begitu cepat dan tidak dapat diprediksi, hal ini membuat perjanjian formal jangka panjang seperti itu menjadi tidak mungkin dilakukan karena transaksi besar saat ini mungkin akan menjadi transaksi buruk di masa depan jika mata uang suatu negara hanya membeli 1/5 dari nilai sebelum kesepakatan itu dibuat. Secara realistis, inflasi yang melebihi 5% lebih merugikan daripada menguntungkan, sehingga tingkat inflasi Israel sebesar 370% pada tahun 1984 adalah masalah yang dihindari oleh sebagian besar warganya dengan tidak memakai mata uang mereka sendiri. Stabilitas dan kepercayaan adalah salah satu hal yang paling penting dalam perekonomian, dan tidak seorang pun di dalam atau di luar Israel yang memiliki
memiliki kepercayaan pada stabilitas mata uang dan perekonomian secara keseluruhan. Mengubah hal itu adalah langkah pertama dan tersulit yang harus dilakukan pemerintah untuk mulai membalikkan keadaan. Pada tahun 1985, Israel memperkenalkan mata uang baru dan menggantikan shekel yang secara efektif tidak berharga yang diberi nama shekel Israel baru. Memperkenalkan mata uang baru saja tidak menyelesaikan masalah inflasi yang berkelanjutan. Pemerintah harus membuat masyarakat memang memakainya dibandingkan berbisnis dengan mata uang dolar Amerika yang lebih dikenal luas dan stabil. Untuk membuat masyarakat memakai mata uang baru ini, mereka harus memberikan keyakinan bahwa mata uang tersebut tidak akan punya masalah yang sama seperti mata uang lama. Perlu dicatat bahwa shekel lama secara teknis hanya ada selama 5 tahun antara tahun 1980 dan 1985 setelah mata uang itu menggantikan pound Israel. Meskipun penggantian bernilai 1:1 dan itu bukan mata uang baru melainkan perubahan ke nama Ibrani. Apapun itu, shekel seharusnya menjadi awal yang baru dan diterapkan secara paralel oleh pemerintah Israel. Rencana stabilitas ekonomi. Untuk mengubah perekonomiannya, Israel meluncurkan rencana 5 poin yang secara teori sederhana. Pemerintah terlebih dulu memotong pengeluarannya yang berlebihan. Pengeluaran pemerintah merupakan tekanan inflasi yang besar. Jika pemerintah memasukkan uang ke dalam perekonomian melalui pembayaran kesejahteraan, pekerjaan pemerintah, atau proyek infrastruktur besar, hal ini akan meningkatkan permintaan konsumen karena semakin banyak orang akan memiliki lebih banyak uang. Dengan memotong pengeluaran ini, orang yang biasanya menerima pendapatan dari sumber-sumber ini tidak akan lagi menerima pendapatan tersebut, dan perusahaan-perusahaan yang dulunya menerima pendapatan dari sumber-sumber ini juga akan lebih sulit menghasilkan uang. Jika suatu mata uang menjadi sumber daya yang langka, maka semua hal lain dianggap sama juga akan menjadi lebih berharga. Ketika negara di seluruh dunia saat ini berjuang mengatasi masalah inflasi mereka sendiri, banyak perhatian telah diberikan pada kebijakan moneter dari bank sentral, dan banyak orang tidak menyadari bahwa pengeluaran dan perpajakan pemerintah sama pentingnya karena hal tersebut menambah dan mengurangi pasokan uang yang merupakan komponen utama inflasi. Mereka juga membuat Bank Israel, bank sentral di negara tersebut sepenuhnya independen dari pemerintah seperti di sebagian besar negara maju di seluruh dunia. Bank sentral dan pemerintah biasanya memiliki peran yang selaras dalam mencapai kesejahteraan ekonomi secara umum. Tapi membiarkan bank bertindak independen berarti mereka dapat turun tangan dan menaikkan suku bunga serta menghentikan penciptaan uang, bahkan jika pemimpin negara tersebut mencoba membuat mereka melakukan sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Turki yang kita telah cek sebelumnya. Setelah memotong biaya dan memberikan independensi kepada bank sentral, pemerintah Israel juga membiarkan nilai shekel turun di pasar valuta internasional dan lalu menetapkan nilai tukar untuk sementara pada harga rendah yang baru. Devaluasi mata uang domestik adalah langkah menarik karena justru meningkatkan inflasi. Jika suatu negara bergantung pada impor seperti halnya Israel, maka membelanjakan lebih banyak mata uang lokal untuk jumlah barang yang sama adalah definisi dari inflasi. Namun tantangan pertama pemerintah saat ini bukanlah mengendalikan inflasi, melainkan hanya membuat masyarakat menggunakan mata uang mereka. Jika masyarakat bisa memperdagangkan dolar Amerika yang mereka gunakan dengan mata uang baru dalam jumlah yang wajar, maka mereka akan lebih mungkin untuk mengadopsinya. Hal ini adalah pertukaran yang bermanfaat bahkan jika hal itu mengorbankan peningkatan inflasi selama 5 tahun ke depan. Pada akhir tahun 1980-an, inflasi telah kembali ke tingkat yang wajar dan sebagian besar perdagangan dalam negeri kembali dilakukan dengan mata uang mereka sendiri. Rencana stabilisasi telah berhasil dan bahkan saat ini banyak negara dapat mengambil langkah yang sama untuk keluar dari masalah serupa. Tapi bagi Israel, hal ini berarti bahwa itu bisa menyadari potensinya. Pada tahun 1987, setelah inflasi stabil, Israel memiliki PDB per kapita sebesar $9.000, yang berarti kurang dari setengah jumlah Amerika Serikat pada saat yang sama. Angka ini tidak buruk, namun dalam 3,5 dekade berikutnya, negara ini akan mampu mengejar kesenjangan itu secara signifikan. Terobosan pertama mereka adalah penemuan gas alam lepas pantai, yang hingga saat itu negara ini sangat bergantung pada impor energi, dan hal ini membuat mereka bisa swasembada. Tapi hal ini tidak cukup untuk menjadikan mereka negara bahan bakar fosil yang bergantung secara ekonomi pada ekspor sumber daya alamnya. Israel juga mendapat manfaat dari pariwisata. Negara ini adalah rumah bagi banyak tujuan keagamaan yang penting bagi banyak agama yang berbeda. Negara ini biasanya menyambut lebih dari 4 juta wisatawan setiap tahun, kecuali beberapa tahun terakhir karena COVID. Hampir 1 turis datang untuk setiap 2 orang, sehingga mendatangkan banyak pendapatan asing ke negara ini dan menciptakan banyak lapangan kerja. Bagi negara yang berpenduduk kurang dari 10 juta jiwa, industri pariwisata saja biasanya memberikan kontribusi yang signifikan pada total output perekonomian. Tapi di Israel, industri pariwisata hanya menyumbang 2% dari total PDB negara tersebut. Sumber daya Israel yang sebenarnya adalah penduduknya yang sangat pintar. Saat ini, Israel mengeluarkan dana 2 kali lebih banyak untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan negara yang sangat teknis seperti Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan negara itu untuk membangun industri terkemuka di dunia yang menambah banyak nilai ekonomi pada negaranya. Israel adalah salah satu produsen semikonduktor canggih terbesar di dunia. Kebutuhannya akan militer yang kuat juga menjadikannya produsen sistem persenjataan terkemuka di dunia. Dan salah satu impor terbesarnya adalah berlian mentah yang lalu dibentuk menjadi perhiasan yang dijual dengan keuntungan yang signifikan. 2 minggu lalu kita mengamati perekonomian Korea Selatan dan menemukan bahwa perusahaan global mereka adalah kekuatan pendorong kesuksesannya, karena itu memberikan nilai
tambah pada perekonomian bahkan di luar negara. Kisah serupa terjadi di Israel. Hanya saja perusahaan mereka kurang terkenal karena itu beroperasi di industri yang kurang berfokus pada konsumen. Tidak terlalu banyak orang yang membeli sistem pertahanan rudal. Perusahaannya juga lebih kecil tapi lebih banyak, dan hal ini sebenarnya adalah hal yang baik. Hanya saja pendapatan Samsung menyumbang 20% dari PDB Korea Selatan yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ketika sebagian besar perekonomian bergantung pada kinerja satu perusahaan. Israel juga menarik banyak perusahaan internasional dari Eropa dan Amerika Utara yang telah mendirikan fasilitas manufaktur dan pusat penelitian berteknologi tinggi di negara tersebut untuk mendapatkan akses pada tenaga kerjanya yang sedikit namun berpendidikan tinggi. Banyaknya inovasi yang terjadi di Israel membuat wilayah sekitar Tel Aviv mendapat julukan Silicon Wadi, yang merupakan kata dalam bahasa Arab untuk lembah dan merujuk pada inovasinya yang setara dengan Silicon Valley, ibu kota teknologi dan inovasi dunia. Sayangnya bagi negara lain yang ingin meniru kesuksesan Israel, hal ini tidak semudah dengan menjadi pusat inovasi dan teknologi global. Israel hanya mampu mengembangkan industri ini melalui program yang diluncurkan setelah perekonomiannya kembali ke jalurnya yang mendorong inovasi dengan meminta pemerintah berinvestasi langsung pada industri-industri yang menjanjikan. Ini bukan ide baru. Alasan Taiwan menjadi pusat manufaktur chip global adalah karena pemerintah mereka berinvestasi langsung dan mendukung perusahaan seperti TSMC. Tapi Israel bisa dibilang melakukan hal yang sama dengan lebih baik. Investasi pemerintah pada lembaga yang mencari keuntungan selalu sulit karena ada banyak ruang bagi korupsi yang berakhir dengan pemberian dana pemerintah ke masyarakat yang membayar suap dengan tepat. Israel tidak kebal korupsi, dan selama periode pemulihan ekonomi, pemerintah berusaha membuat rakyatnya percaya mata uang mereka sendiri sehingga mempercayai mereka untuk berinvestasi secara bertanggung jawab di industri swasta adalah hal yang sulit. Solusi mereka adalah pendekatan hibrida di mana investor swasta didorong untuk mendanai bisnis di Israel dengan uang mereka sendiri, dan sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan konsesi pajak yang besar dan pinjaman tanpa bunga dari pemerintah agar uang mereka dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Hal ini berarti bahwa para investor masih mempertaruhkan uang mereka sehingga mereka tidak ingin memakainya secara tidak bertanggung jawab. Tapi hal ini juga menjadikan Israel tempat yang sangat menarik untuk berinvestasi dan memulai bisnis. Bagian terbaiknya adalah sejak pinjaman ini dilunasi, pemerintah Israel secara efektif membangun industri maju tanpa biaya. Pada tahun 1990-an, pemerintah memperluas strategi ini dengan memanfaatkan keahlian teknis yang mereka dapat dari hampir 1 juta mantan ilmuwan, insinyur, dan dokter Soviet yang pindah ke Israel setelah runtuhnya Uni Soviet. Kita juga telah bicara tentang manfaat migrasi terampil 2 bulan lalu, jadi saya tidak ingin mengulangi terlalu banyak di sini. Tapi dengan melihat grafik populasi Israel, kamu dapat melihat masuknya beberapa pekerja paling terampil di dunia. Negara Israel tidak punya banyak keuntungan dan telah mengatasi banyak tantangan dalam 75 tahun sejarah singkatnya sebagai sebuah negara. Dan sekali lagi mengabaikan semua masalah geopolitik yang saya tidak bisa bahas di sini karena ini lebih fokus pada bidang ekonomi. Fakta bahwa meskipun ada tantangan, negara ini mampu menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling makmur di dunia adalah sebuah tanda luar biasa bahwa bahkan negara yang menghadapi tantangan berat saat ini mempunyai harapan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya melalui pengelolaan ekonomi yang baik. Peringkat. Sekarang saatnya menempatkan Israel di papan peringkat nasional ekonomi terungkap. Dari ukuran, Israel memiliki PDB sebesar 488 miliar dolar yang menjadikannya negara dengan perekonomian terbesar ke-29 di dunia. Tertinggal tepat di belakang Irlandia dan Norwegia, nilainya 7/10. Meskipun ekonominya jauh dari 1 triliun dolar, outputnya hanya tersebar pada 9,5 juta orang sehingga PDB per kapitanya mencapai 52.000 dolar yang menempatkannya di depan negara-negara seperti Kanada, Jerman, Jepang, dan bahkan Hong Kong. Ini adalah negara paling produktif ke-15 di dunia, tapi masih tertinggal jauh dari negara seperti Amerika Serikat dan negara ekstrim seperti Luxembourg sehingga nilainya 8/10. Stabilitas dan kepercayaan sulit diwujudkan karena masalah geopolitik yang disebutkan pasti akan selalu ada dalam pikiran siapapun saat berbisnis dengan Israel. Dalam 3 dekade terakhir, negara ini telah mampu membentuk kembali citra tersebut dan masyarakat menjadi lebih percaya untuk berinvestasi di dalamnya. Tapi untuk saat ini, negara ini nilainya 6/10. Pertumbuhannya sangat kuat berkat semua yang telah kita cek di video ini. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata hanya di bawah 7%, sejalan dengan beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Hanya dalam 10 bulan terakhir, negara ini telah meningkatkan produksinya hampir 2 kali lipat sehingga nilainya 9/10. Terakhir, industri. Disinilah Israel cemerlang. Israel tak sepenuhnya memanfaatkan populasinya untuk menciptakan beragam pilihan industri yang bernilai tambah tinggi. Industri terkemuka di dunia dan penting secara global yang melakukan segalanya mulai dari memotong dan memperdagangkan berlian hingga memproduksi chip komputer canggih. Namun perekonomiannya masih relatif kecil dibandingkan dengan negara adidaya industri yang sebenarnya sehingga nilainya 8/10. Secara keseluruhan, skor rata-rata Israel sangat baik yaitu 7,6/10 dan posisinya di sini. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.